Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Visitia Rafaeli dengan NIM 3 digit terakhir 107 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025. Jadi kembali lagi bersama saya di sini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai setup Python dan library kode editor yang merupakan pembagian dari praktikum algoritma dan pemrograman. Yang dimana materi ini sangat penting karena akan menjadi dasar sebelum kita benar-benar mulai menulis dan menjalankan program Python di komputer masing-masing. Oke, jadi topik utama yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama, instalasi dan konfigurasi Python serta kode editor. Yang kedua ada pengenalan dan penggunaan library eksternal. Dan yang ketiga, penggunaan package installer Python atau yang biasa juga disebut dengan PIP. Tujuan akhirnya adalah agar kita bisa menyiapkan lingkungan kerja Python dengan benar dan memahami bagaimana menambahkan modul tambahan sesuai kebutuhan proyek kita. Jadi garis besar pada video kali ini itu yang pertama saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara menginstal Python dan pengecekan versinya. Lalu yang kedua ada instalasi serta konfigurasi PyCharm. Yang ketiga, instalasi kode editor berbasis AI seperti Visual Studio Code dengan Copilot, juga alternatif seperti Cursor dan Windsurf. Lalu yang keempat ada cara menjalankan program Python secara lokal, membaca serta menulis file teks sederhana, tips manajemen proyek lokal termasuk struktur folder yang rapi, contoh penggunaan beberapa modul bawaan Python, cara menginstal library eksternal menggunakan PIP, lalu yang terakhir eksperimen membandingkan hasil dari 3 AI kode editor dengan prompt yang sama. Nah, dengan semua hal yang akan saya bahas di video kali ini, diharapkan kita semua bisa memahami bagaimana cara mengatur tools Python dan bekerja secara efisien pada pemrograman Python ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama yaitu instalasi PyCharm. Nah, PyCharm itu bisa di-download di web PyCharm sendiri. Kalian bisa lihat di Google. Nah, setelah di-download, yang kedua lalu jalankan installer yang sudah diunduh. Lalu klik next, pilih lokasi instalasi, lalu next lagi. Yang ketiga pada opsi instalasi, centang beberapa hal yang disarankan seperti create desktop shortcut agar mudah dijalankan, add open folder as project, lalu yang terakhir add bin folder to path optional. Ya, hal ini tuh opsional, tapi disaranin biar bisa menjalanin PyCharm dari command prompt. Lalu yang keempat, install dan tunggu proses sampai selesai. Dan yang terakhir, lakukan pengaturan awal saat PyCharm pertama kali dibuka. Kita bisa milih tema tampilan biasanya antara light mode atau dark mode yang seperti yang ada di HP. Lalu buat proyek baru atau new project dan pastikan Python interpreter sudah terdeteksi. Kalau interpreternya belum muncul, arahkan ke folder tempat Python biasanya terinstall. Lalu kita akan membahas tentang library eksternal. Jadi library eksternal sendiri itu berarti kumpulan kode yang siap dipakai, yang dibuat oleh orang lain untuk mempermudah pekerjaan kita dalam membuat pemrograman. Jadi bayangin kita kalau misal nulis semua fungsi dari nol, itu pasti akan menguras banyak waktu ya. Nah, dengan library eksternal ini kita cukup mengimpor dan langsung menggunakan saja. Nah, beberapa contoh library populer yang ada di Python itu, yang pertama ada NumPy yang digunakan untuk perhitungan matematika, terutama operasi array dan matrix. Lalu yang kedua ada Pandas untuk analisa data seperti membaca file CSV, memfilter data, dan menghitung statistik. Lalu yang ketiga ada Matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik atau visualisasi data. Dan terakhir ada Google Trans, yaitu library untuk menerjemahkan teks secara otomatis dengan memanfaatkan Google Translate. Nah, semua library ini tuh bisa kita install dengan mudah menggunakan PIP tanpa perlu kita mengunduh satu persatu secara manual. Jadi intinya library eksternal itu bisa bantu kita mempercepat proses pengembangan program dengan memanfaatkan kode yang
sudah teruji dan efisien. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang PIP atau yang memiliki kepanjangan PIP Install Package. Nah, PIP adalah Package Manager bawaan Python yang berfungsi untuk menginstal, mengelola, dan menghapus library eksternal. Lalu ada contoh beberapa perintah umum PIP yang perlu kita ingat. Antara lain PIP install nama underscore library, itu fungsinya untuk menginstal library. PIP uninstall nama underscore library, yaitu untuk menghapus sesuai namanya. Lalu ada PIP list untuk melihat daftar library yang sudah terinstall. Nah, dengan PIP pengelolaan library itu jauh lebih mudah dan cepat. Jadi PIP juga memungkinkan kita membuat file recruitments.txt yang agar teman atau rekan satu tim kita itu bisa menginstal semua library yang dibutuhkan proyek dengan satu perintah gitu. Nah, dalam video ini tuh kita akan belajar cara menginstal, mengonfigurasi Python serta PyCharm, mengenal library eksternal yang dapat mempermudah pengembangan, memahami fungsi PIP sebagai alat utama untuk mengelola library di Python. Nah, semua itu merupakan hal penting sebelum kita melangkah ke tahap pemrograman yang lebih kompleks, kayak algoritma, struktur data, atau analisis data. Nah, setelah kalian menguasai setup dasar ini tuh nantinya kita bisa mencoba berbagai AI code editor seperti Visual Studio Code yang nanti akan saya tunjukin juga bagaimana cara menginstalnya. Jadi mungkin itu saja, langsung saja ke video cara penginstalan. Oke, lanjut. Di sini kita yang pertama akan menginstal Python. Kalian bisa buka di website sendiri yaitu python.org/downloads/. Nah, sudah ada di webnya. Di sini kalian bisa mengecek versi-versi yang ada di Python itu sendiri. Kalian bisa download dari versi-versi sebelumnya atau mungkin versi yang paling baru juga bisa. Nah, sebelum itu kita coba ngecek dulu apakah di laptop saya atau perangkat saya ini sudah terinstall Python. Nah, caranya adalah kalian ngetik di sini command prompt atau cmd aja juga bisa. Nah, lalu sebentar. Kita klik sendiri Python. Nah, di sini terlihat Python was not found, run without arguments to install it from the MySQL. Now disable disable from settings. Nah, katanya di laptop saya sendiri itu belum terinstall Python-nya. Jadi langsung saja kita install. Di sini kita mungkin akan download yang versi 3.14 saja. Bentar. Nah, karena di sini saya menggunakan operation system Windows, jadi saya di sini download yang for Windows. Jika mungkin kalian menggunakan app dari produk Apple, kalau nggak salah Mac ya, ya. Oke, langsung saja kita download. Bentar, berarti. Nah, di sini kita download. Install Python. Oke, sebentar.
Lalu setelah itu kita bisa mendownload Visual Code, tempat dimana kita menuliskan program Python itu sendiri. Nah, di situ kita bisa membuka webcode.visualstudio.com. Langsung saja kita download di sini. Oke, kita coba buka. Kita tunggu. Oke, finish. Nah, di sini sudah terdownload ya. Oke. Nah, ini ada history dari pemrograman yang saya buat sebelumnya. Setelah itu kita download PyCharm. Langsung saja. Kita download yang for Windows. Yang ini ada dua pilihan, Windows biasa dan Windows ARM 64. Nah, kita pilih yang biasa aja. Sini cukup besar ya, hampir 1 GB. Lalu kita download kursor. Lalu kita download Windsurf. Mungkin videonya bisa kita cepatkan karena ini membutuhkan waktu yang lama ya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah mendownload semuanya ya. Dan yang pertama akan saya jelaskan adalah aplikasi Windsurf. Oke, langsung saja get start. Oke, untuk choose key bindingsnya kita akan menggunakan VS Code karena saya nggak punya ini ya, Vim. Untuk import setting juga menggunakan VS Code. Lalu untuk yang install surf kita centang di sini. Nah, di sini ada temanya ya.
Kita bisa milih mau yang light, dark, atau monokai. Kita pakai dark saja. Nah, karena di sini saya baru pertama kali ya menggunakan OneServe, jadi di sini saya akan mendaftar dulu, yaitu sign up. Nah, sudah berhasil. Oke. Nah, ini sudah kurang lebih sama dengan aplikasi Visual Code yang nanti saya akan jelaskan. Pertama yang pasti untuk memulai suatu project kita akan open folder terlebih dahulu. Ini nih kita langsung saja kita coba. Kita jalankan. Sudah. Sepertinya ada yang salah, bentar.
Bentar kita menyeting terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada aplikasi PyCharm. Nah, di sini saya akan melakukan sedikit konfigurasi ya mungkin. Di sini kita bisa customize. Untuk temanya ada light, dark. Nah, untuk light seperti ini. Lalu ada light with header, high contrast. Ini kita pilih dark aja. Lalu untuk bahasa bisa dipilih ya, untuk settingan bawaan English, ada Chinese, Japanese, sama Korean. Oke, itu selanjutnya untuk ukuran font juga bisa diatur di sini. Ini bawaannya adalah 17. Nah, mungkin 17 saja ya. Atau mungkin 16. Lalu oke, mungkin itu saja. Kita coba di sini. Sebentar, kita maaf ada yang salah, jadi kita ngulang lagi. Saya pikir itu saja ya yang bisa saya jelaskan. Mungkin kita next untuk program aplikasi selanjutnya. Nah, di sini adalah menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Langsung saja kita coba menjalankan ya. Kita di sini mungkin open folder, lalu kita buat folder baru ya. Kita coba.
kita jalankan langsung. Bentar. Tapi startnya udah belum? Sumpah. Sumpah. Tidak belum. Nah, bentar. Saya ada yang salah di sini. Atau mungkin kita coba keluar dulu. Harusnya ketika kita print hello world di sini akan muncul hello world seperti selanjutnya di sini kita ada di aplikasi kursor. Kita buka lagi yang dimana tampilannya kurang lebih sama ya kayak dengan apa yang ada di Visual Studio Code. Jadi mungkin saya nggak perlu jelasin banyak hal lagi. Coba di sini. Di sini kurang lebih sama. Jadi mungkin nggak perlu penjelasan yang lebih detail. Jadi mungkin itu saja video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.